disifatkan wajah Nabi Muhammad seperti apa, saya nggak bisa mengungkapkannya. Kenapa? Sebab saya nggak berani memandang wajah Rasulullah, sebab wajah itu dipenuhi wibawa yang sangat besar. Saya takut memandang wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah sahabat. Terus di buku Maulid, di buku sejarah Nabi Muhammad disifatkan wajah Nabi begini begitu. Siapa yang mensifatkannya? Yang mensifatkan wajah Rasulullah bukan senior sahabat, tapi umumnya yang mensifatkan wajah Nabi Muhammad adalah sahabat yang masih muda, yang masih kecil, yang kanak-kanak. Mereka lah yang belum mengerti tentang wibawa tersebut. Mereka lah yang menceritakan seperti apa wajahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada angkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Mereka kalau udah bicara di hadapan Rasulullah dengan suara perlahan, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab kalau sudah bicara di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali Nabi Muhammad meminta mereka mengulang ucapannya karena tidak terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan adab mereka tidak berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khawatir amalan mereka menjadi hancur, menjadi hilang begitu saja, menjadi gugur, dikarenakan kurang adab terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis kita ini majelis yang dipantau oleh Rasulullah, majelis yang nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang mengundang kita ke majelis ini Nabi Muhammad, yang menunjukin kita tentang majelis ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang ngajak, beliau yang undang, beliau yang memberikan kabar gembira tentang keuntungan yang kita dapat dari majelis ini. Yang mengiklankannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya itu disifatkan tentang majelis-majelis yang bersambung dengan majelisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diungkapkan bahwasanya sungguh kalau bukan karena kenikmatan yang saya dapatkan waktu tahajud qiyamul lail dan kenikmatan yang saya dapati waktu saya hadir majelis para auliya wassalihin, majelis yang bersambung dengan Nabi Muhammad, mujalasatul ikhwan fillah, hadir duduk majelis bersama mereka. Kalau bukan karena dua nikmat itu, saya nggak bakalan pengen hidup lama-lama di dunia. Sebab di dunia udah gak ada yang enak lagi kecuali itu dua. Selagi masih ada yang kedua, maka saya masih ingin menikmati majelis tersebut. Tapi kalau ini sudah nggak ada lagi, maka saya nggak pengen lama-lama hidup di dunia, pengen buru-buru wafat dan buru-buru meninggal dunia. Radhiyallahu anhu ajma'in. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dia cerita, saya kalau hadir majelis guru saya, Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, majelis yang tersambung kepada Nabi Muhammad. Saya kalau dah hadir di majelis beliau, maka seandainya majelis itu berlangsung 1 tahun, saya tidak bakal kepikiran mau makan mau minum, nggak bakalan jenuh daripada majelis tersebut. Saya kalau dulu saya berbicara, seolah-olah saya pengen jangan berhenti bicara, terus isi kita dengan ilmu, dengan cahaya. Saya nggak bakal mikir makan, nggak bakalan mikir minum, wala mikir dunia. Lantas Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, murid-murid beliau, bilang, kita waktu ini iman masih hidup di antara kita, waktu Habib Ali hidup di antara kita, kita hadir majelisnya, sungguh kita ini nggak pernah merasa seolah-olah kita hidup di dunia, kayaknya kita di surga aja. Pagi, sore, siang, malam hadir majelisnya beliau, seolah-olah kita hidup di surga aja, nggak berasa kita hidup di dunia. Melainkan begitu beliau wafat baru sadar, oh ternyata kita hidupnya di dunia. Ada urusan, ada bala, ada musibah, ada kesulitan, baru sadar. Nah itu setelah wafat imam tersebut. Radhiyallahu anhu. Nah karenanya majelis yang mulia adalah majelis yang tersambung terus dengan sanadnya sampai ke majelis kita ini. Ini majelis tidak dibuat sembarangan, tapi diatur bersambung sanadnya terus, rantaiannya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bagaimana mengungkapkan tentang kemuliaan majelis yang semacam ini. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyabarkan diri hadir di majelis
semacam ini diperintahkan Nabi untuk menyabarkan dirinya untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Dan jangan kau mengikuti orang-orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun juga mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan majelis ini ngikut sesuai kemauan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah. Kita di majelis ini yang kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sifatnya Nabi, ada akhlaknya Nabi, ada sunnahnya Nabi, ada adabnya Nabi Muhammad, ada ilmunya Nabi Muhammad, ada zuriyahnya Nabi Muhammad, ada pantauan Nabi Muhammad, ada khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sukar, sulit kita temukan yang semacam ini di zaman yang penuh kerusakan ini. Karenanya alhamdulillah, biar bagaimanapun juga Al-Habib Umar senantiasa memantau kita, mencurahkan perhatian besar kepada kita, terutama kepada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar Al-Habib Munzir, kepada kita di semua jamaah. Ini kita nih diasuh oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh. Sampai-sampai yang bicara, yang berdiri, yang mengajar, semuanya itu bukan dengan kemauan sendiri, tapi ditunjuk, diarahkan oleh Al-Habib Umar. Fulan bicara, fulan begini, fulan begitu, semuanya aturan daripada Al-Habib Umar. Dan ini yang dicita-citakan oleh Al-Habib Munzir dari dulu. Ini yang paling dia harapkan. Jangan kita kepengen majelis kita diatur kayak begini. Siapa yang bicara, siapa yang megang, siapa yang atur, siapa yang ngajar, sampai seperti itu sedetail mungkin. Sehingga ini kita nih, murid-murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh, kita ini ibaratnya bidak-bidak catur. Kita nggak jalan sendiri, tapi kita dijalankan. Disuruh maju, kita maju. Disuruh ke samping, kita ke samping. Disuruh mundur, kita mundur. Suruh ke ujung sana, kita ke ujung. Di mana aja kita jalankan. Kenapa? Taslim kepada Rasulullah, taslim kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, demi Allah Tuhanmu, mereka itu tidak beriman. Hatta sampai kapan? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim atas problem yang di antara mereka. Mereka merujuk kepada hukumnya Rasulullah. Wa yusallimu taslima, mereka menyerah sepenuhnya dengan apa yang diputuskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, dhalla man laisa lahu syaikh yurshiduh wa dhalla man laisa lahu safih ya'buduh. Sesat orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Hina orang yang tidak punya orang-orang yang safih yang membela dia. Intinya di sini, tersesat orang yang tidak mempunyai guru yang membimbing dia. Namun disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Yang diberikan hidayah oleh Allah, dia ikutin jalan petunjuk tersebut. Namun yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, falan tajid lahu waliyyan mursyida. Enggak ada mursyid, enggak punya mursyid, enggak punya pembimbing, enggak punya guru yang membimbing dia. Siapa yang bisa membimbing? Disesatkan oleh Allah Ta'ala. Ciri orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak punya guru. Man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Yang enggak punya guru, gurunya adalah syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya makna taslim tersebut pernah satu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya menunjuk memimpin pasukan
salah seorang pemuda belia, umurnya masih belasan tahun. Sayyidina Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan yang mana di pasukan tersebut senior sahabat. Tapi panglimanya di mata mereka anak kecil. Namun waktu itu Rasul masih hidup, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Mereka turun aja. Itu pasukan sudah dipersiapkan. Sayyidina Usamah bin Zaid sebagai panglimanya yang masih belasan tahun. Mereka tahu, mereka udah ada sebelum ini lahir. Tapi dijadikannya pemimpin mereka, panglima mereka. Sayyidina Usamah bin Zaid mendengar sakitnya Rasulullah, itu pasukan udah mau jalan, dengar Rasulullah sakit, mereka berkemah di luar Madinah, nggak berani keluar bimbang. Sampai akhirnya Rasulullah wafat dan mereka pun juga ikut sholatkan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Datang beberapa sesepuh tokoh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar, ini sekarang Usamah bin Zaid anak kecil, dijadikan pemimpin. Siapa pasukannya? Sesepuh, tokoh-tokoh, orang-orang besar, senior sahabat. Coba gantilah yang lain. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Saya tidak akan melepas bendera yang diikat dengan tangannya Rasulullah. Panji bendera kepanglimaan milik Usamah bin Zaid, Rasul yang ikatin. Terus saya melepas itu. Perintah pertama saya bahwasanya pasukan Usamah bin Zaid harus segera jalan. Dulu sampai Rasul SAW juga pernah bilang, dulu waktu saya angkat ayahnya jadi panglima, kalian pada protes. Zaid bin Harithah. Nah sekarang saya angkat anaknya jadi panglima, kalian juga protes lagi. Ayahnya dia ibu Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Anaknya dia Usamah bin Zaid adalah hibbi Rasulullah, kesayangan dan kecintaan Rasulullah SAW juga. Sungguh innahu lakhaliqan lil imarah. Dia ini memang diciptakan oleh Allah Ta'ala patut untuk memimpin, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, pertama perintah yang saya jalankan adalah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sahabat menurut. Sebab mereka tahu yang mereka lihat bukan orang lain ini yang ikat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata. Kemudian juga ada satu kali satu sahabat diperintahkan oleh Rasulullah tentang sebuah perkara untuk mengikut sebuah perjalanan, ditugaskan satu tugas bersama rombongannya. Namun dia tunda dulu, bilang saya mau hadir jamaah bersama Rasulullah. Ini teman-teman udah di jalan, dia masih mau hadir majelis jamaah bersama Nabi Muhammad. Maka begitu selesai jamaah bersama Nabi Muhammad, maka Nabi bertanya, engkau gak ikut sahabatmu yang lain yang aku perintahkan? Enggak, aku mau hadir bersama engkau dulu di sini. Bilanglah, kejar mereka, sebab mereka sudah melampaui engkau sekian derajat, sudah mendapatkan pahala sekian banyak, engkau ketinggalan di sini. Sebab segala keberkahan dalam menjalankan perintah. Perkara bukan perkara hawa, bukan perkara maunya siapa, tetapi Rasulullah bilang, la yu'minu 'abdun hatta yakuna hawah taba'an lima jitu bih. Enggak beriman seorang hamba hingga kemauan dia, keinginan dia mengikut kepada keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah ini majelis kayak begini suci insyaallah daripada hawa, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditunjuk bukan dia yang mau, yang bicara bukan dia yang mau, yang berdiri bukan dia yang mau. Kenapa? Tugas disuruh. Siapa yang suruh? Wakilnya Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini kita ibaratnya bidang catur, di mana ditempatkan
kita nurut. Apapun posisi kita ditempatkan, kita ikut, kita nurut. Kenapa? Sebab kemuliaan bukan di dalam di mana kita ditempatkan, tetapi di dalam bagaimana kita menaati perintah itu dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan peran yang diberikan oleh atasan kita sebaik-baiknya. Nah itu dia. Nah karenanya kemarin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiyun di dalam perjalanannya berkeliling Indonesia berdakwah di sini, hadir di Monas, hadir di Syekh Abu Bakar bin Salim, hadir di mana tempat, dan beliau melihat banyak perkembangan dalam dakwah, baik itu di dalam majelis Rasulullah, baik itu beliau melihat perkembangan di dalam majelis Al-Wafa bi Ahdillah ataupun majelis-majelis lainnya, semua daripada hal-hal yang berada di bawah pantauan dan genggaman Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiyun. Intinya dalam banyak pertemuan beliau mengatakan saya ridha, saya senang, saya gembira dengan apa yang sudah berjalan ini, dan berharap hal yang semacam ini dapat terus ditingkatkan. Kemudian di antara peningkatan yang diharapkan oleh Habib Umar bahwasanya kita tahu selama 1 tahun ini Al-Habib Ahmad Al-Habib Ahmad bin Abdul bin Jinan beliau di sini mengajar, bukan kemauan dia, tapi Habib Umar yang menunjuk, Habib Umar yang menugaskan, bukan kemauan dia, Habib Umar yang menunjuk, Habib Umar yang menugaskan untuk mengisi di majelis ini selama 1 tahun dengan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau laksanakan di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiyun. Kemudian pada hari Senin waktu acara di Monas, ini lagi pada kumpul di Monas, Habib Umar masih di rumahnya Habib Hussein bin Idrus Al-Hamid, di kamar di situ Habib Umar berbicara. Dipanggil saya sama Azizul Hussein juga ada di situ juga. Intinya Al-Habib Umar menugaskan bahwasanya Al-Habib Ahmad untuk fokus di dalam apa yang selama ini beliau jalankan di dalam daurah pembuatan daripada workshop pesantren kilat, harus lebih fokus ke situ dan memperbanyak kegiatan tersebut. Ini kita di majelis Rasulullah selama ini berapa banyak kegiatan pesantren kilat yang diadakan, daurah yang diadakan, dan itu semua mengembirakan Al-Habib Umar. Maksud itu semua, dan meminta Al-Habib Ahmad untuk fokus di bidang daurah ini sepenuhnya, diperbanyak dan ditingkatkan lagi, dimajukan lagi daripada daurah-daurah tersebut dengan menjadi lebih baik lagi. Adapun untuk mengajar di Jalsatul Itsnain di majelis ini setiap Senin malam Selasa, Al-Habib Umar menugaskan 3 orang. Ditugaskan oleh Al-Habib Umar 3 orang untuk mengajar di sini. Yang pertama adalah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, adiknya Al-Habib Hud. Wal akh Al-Habib Alawi bin Uthman bin Yahya. Dan juga yang ketiga Al-Syekh Ridwan bin Kartib Al-Amili, 3 orang. Dan Al-Habib Umar mengatakan mereka ini ditugaskan oleh Habib Umar untuk mengajar di sini setiap Senin malam Selasa. Mereka yang mengatur penceramah, sepenuhnya tanggung jawab mereka. Mereka mau mengajar, mereka atur siapa yang datang, siapa yang ceramah, siapa yang bicara. Tugas mereka bertiga, 3 orang ini ditugaskan oleh Al-Habib Umar mereka untuk mengatur selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya nanti Habib Umar lagi yang mengatur yang menentukan. Semuanya ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita sekalian ketaatan kita dan taslim kita. Sebab kita ngikut agama ini bukan ikut apa maunya kita, tetapi apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan izin. Mereka para aulia ushalihin tidak melakukan sesuatu melainkan dengan isyarat. Mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan istikharah yang mereka lakukan. Sehingga inilah yang keluar dari mereka, usami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat dari apa yang diperintahkan tersebut. Dan juga mudah-mudahan ke depannya makin maju majelis ini. Amin. Berdiri di sini saya disuruh oleh Habib Umar untuk
yang bersangkutan 3 orang tersebut, ya, dan juga disampaikan kepada para jamaah sekalian, insya Allah semuanya makin berkah. Intinya satu hal yang sangat menggembirakan kita sekalian, ini majelis sepenuhnya, ya, kendalinya, kemudinya, dayungnya dipegang oleh tangan Al-Habib Umar. Ya, yang megang dayung Al-Habib Umar, yang megang kemudi Al-Habib Umar. Alhamdulillah. Ini kita di Indonesia Al-Habib Umar di Haramah. Ya, tapi semua yang berjalan di sini beliau yang tanggung. Perhatian dari beliau, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak majelis di mana-mana. Beragam macam majelis, masing-masing dengan beragam kemauan, dengan beragam arah. Walaupun majelis yang baik, yang mulia, tulus, ikhlas banyak sekali alhamdulillah di bumi Indonesia ini. Namun majelis ini kemauan mengikut kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah terletak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, insyaallah kita semuanya makin baik, kita semuanya makin berkah, kita semuanya makin maju. Ini terus terang beruntung Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, terlalu banyak orang meninggal dunia, amalan dia habis sudah. Orang meninggal sudah habis, hasanah dia habis, selesai, jamaah habis, bubar begitu. Berapa banyak kayak begitu? Majelisnya udah nggak bersemangat. Namun ini majelis dijagain oleh Habib Umar, jangan sampai bubar. Lanjutkan terus, alhamdulillah makin maju, makin berkah, makin bertambah keilmuannya, makin bertambah ketakwaannya, alhamdulillah. Dikontrol langsung, dijaga oleh Allah, alhamdulillah. Saya nggak tahu majelis saya umurnya kapan. Tapi kalau saya meninggal dunia, apa anak-anak kita bakal dijaga kayak begitu? Apa murid-murid kita bakal dijaga kayak begitu? Kita nggak tahu. Tapi ini alhamdulillah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala ini memberikan anugerahnya dan penjagaannya. Wa kana abuhuma shalihah. Ya. Ini Allah taala jagakannya. Peninggalan Al-Habib Munzir, keluarganya, anak-anaknya, majelis dijaga. Dikirim Al-Habib Umar untuk menjaga yang begini semuanya. Kenapa? Berkat kesalahan abahnya Allah taala jaga kita semuanya, alhamdulillah. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah taala menugaskan Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun untuk menjaga harta karun milik anak yatim. Harta milik anak yatim disimpan di bawah tembok. Itu tembok udah runtuh, dikirim Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Sayyidina Khadir untuk meluruskan, memperbaiki bangunan itu. Jangan sampai itu harta karun terbuka diambil orang, dijaga. Ini harta karun milik anak yatim. Kenapa? Anak yatim tersebut diperhatikan oleh Allah taala. Wa kana abuhuma shalihan. Dikarenakan ayah mereka orang saleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya mengatakan abuhuma shalihan jadduhum as-sabi' min jihatil ayahnya orang saleh, artinya kakek mereka, kakek ketujuh dari pihak ibu. Jauh banget kan? Kakek ketujuh dari pihak ibu. Berkat kesolehan kakek ketujuh dari pihak ibu, cucunya dijaga. Dikirim Sayyidina Musa, Sayyidina Khadir untuk menjaga ini harta dunia yang fana. Wah, ini warisan kita, warisan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan. Ya, di dalam amalan yang telah dirintis oleh Habib Munzir dan amalan yang dipantau yang dibina oleh Habib Umar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada keluarga besar Habib Munzir, khusus ibunda beliau dan juga segenap keluarga besar beliau, saudara-saudara beliau, dan juga anak-anak beliau yang sekarang sedang belajar menuntut ilmu di kota Jari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada mereka sekalian, dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, dan juga Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid yang diberikan kesehatan, afiat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhwah semuanya yang hadir di tengah-tengah kita, Sayyid Nabil bin Fuad Al-Musawi, Sayyid Ramzi, Syekh Ridwan bin Qadir Al-Amil, dan semua Al-Habib Hud, Syekh Kiai Hadi Ali Nurdin, dan semua yang hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah Allah taala berikan afiat, keberkahan, dan Allah taala berikan manfaat kepada kita sekalian, dan Allah taala senantiasa insyaallah curahkan perhatiannya kepada kita. Allah taala senantiasa curahkan
kita sekalian. Dan Allah Ta'ala senantiasa berikan perhatian para aulia wa sholihin kepada kita sekalian, hingga kita tumbuh di dalam asuhan mereka, di dalam perhatian mereka, di bawah pandangan mata mereka, hingga kita menjadi baik, menjadi mulia, menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'alna mana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Demikian apa yang saya sampaikan daripada Habib Umar. Sekarang kita dengarkan dari Habib Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini jujur saya katakan campur aduk di hati saya. Hari raya bapak saya dan juga hari kesedihan bapak saya. Hari raya bapak saya, kenapa? Belenggu yang selama ini diikatkan di leher saya terlepas. Belenggu apa? Belenggu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Habib Bildan, dan sungguh demi Allah, kalau bukan karena perintah yang tidak dapat saya langgar, perintah dari seseorang yang wajib saya patuhi perintahnya, tidak mau saya memegang majlis semacam ini. Tanggung jawabnya besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beginilah sifat seorang hamba. Apa yang diperintahkan oleh majikannya, dia nurut. Dan inilah yang selama ini saya lakukan. Hanya sekedar bidak catur. Diarahkan kemana, saya nurut. Diperintahkan apapun, saya nurut. Dan ini tidak lain adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pertanggungjawaban di hadapan Allah besar. Satu orang yang telah menyerahkan dirinya kepada seorang guru, kemudian dia masuk neraka, maka bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? 1 tahun penuh saya diamanatkan untuk memimpin majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalsah ini. Kalau bukan karena perintah beliau, tidak akan pernah saya lakukan. Sebab saya tahu pertanggungjawaban besar di mata Allah. Ketika saya menghadap kepada Allah, 1 orang dari jamaah majelis yang telah berserah diri ke majelis ini bermaksiat, saya akan dituntut oleh Allah. 1 tahun saya akan tidur. Habib Bildan tahu bolak-balik rumah sakit. 1 tahun saya berpikir bagaimana saya menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu bagaimana menghadap. Saya kira kawan-kawan teman-teman saya di sini yang duduk di depan tahu perkataan saya ini. Bagaimana saya ini menghadap kepada Sayyidah Fatimah dan memikul amanat besar semacam ini. 1 orang bermaksiat masuk ke neraka, saya akan memikul tanggungan. Tapi demi Allah, kalau bukan karena perintah, nggak ada yang mau. Walhamdulillah, malam hari ini belum dilepas dari leher saya. Saya menerimanya atas perintah dan
ucapan beliau Imam Al-Haddad yang selalu ada di benak saya selama ini. Beliau katakan, wala astalidul aisha fil bu'di anhum walau kana mulkul ardi fi qabdatil yad. Apa nikmatnya hidup di dunia ketika aku harus putus hubungan dari manusia-manusia suci yang aku cintai, walaupun kerajaan dunia di genggaman tangan tidak ada artinya itu semua. Alhamdulillah, nikmat dari Allah ini hari-hari raya untuk saya. Terlepas saya telah selesai menjalankan ini tanggung jawab selama 1 tahun dengan segala suka dukanya, dan semuanya telah saya pertanggungjawabkan kepada yang mulia guru saya bin Umar bin Muhammad bin Sadiq bin Hafid. Saya bersyukur kepada Allah saya telah melihat senyuman beliau di wajah saya, dan senyuman beliau yang mahal itu lebih mahal di mata saya dari dunia dan sisi. Semua kesulitan yang selama ini saya hadapi ketika melihat senyuman, ridha beliau, kebahagiaan beliau, sirna segala kesulitan. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada jamaah, sebagaimana saya katakan, malam hari ini hari raya dan juga hari kesedihan bagi saya. Tahu kenapa? Di saat saya telah jatuh cinta kepada antum sekalian, saya harus melepaskannya. Itu yang bikin saya sedih, kesedihan yang dalam. Dan saya rasa juga antum juga udah terlanjur jatuh cinta pada saya. Saya tahu itu dan saya rasakan. Walakin beginilah seorang hamba, beginilah seorang murid sebagaimana berpindah dengan nurut kalmayit bina yadil rasul, seperti mayit di hadapan yang mayit. Dan selalu saya katakan